warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Rianto yang sudah memberi kami kesempatan hari ini untuk mewawancari Bapak. Untuk pertanyaan pertama kami, bagaimanakah pandangan Bapak tentang peristiwa Sumpah Pemuda 1928? Pandangan. Baik, pandangan saya terhadap peristiwa 28 Oktober 1928 tentang Sumpah Pemuda, bahwa peristiwa tersebut merupakan tonggak semangat bangsa ya, untuk kemudian mengobarkan semangat melalui ikrar bertanah air satu, berbangsa satu, dan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya, mungkin pandangan saya seperti itu. Baik, Kak. Bagaimana menurut Bapak makna arti penting Sumpah Pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Baik, makna Sumpah Pemuda merupakan sesuatu yang sangat penting terhadap perjalanan sejarah perjuangan bangsa dalam menghadapi kolonialisme Belanda waktu itu. Itu makna yang secara umum tentang Sumpah Pemuda. Kemudian kita tahu bersama bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak suku, banyak adat istiadat, banyak budaya, tapi kemudian tidak dengan banyaknya beragam multi suku, adat dan budaya membuat kita terpecah belah. Dengan ikrar itu kita menyatakan bahwa meskipun dengan berbagai latar belakang kita tetap satu bangsa. Kemudian bagaimana kita mewujudkan bangsa itu, salah satunya adalah dengan yang barusan hangat itu adalah Presiden Jokowi baru-baru ini marah terhadap menteri-menterinya, di mana kenapa banyak sekali pengadaan kita menggunakan produk-produk impor. Yang diinginkan Bapak Presiden adalah kita menggunakan produk dalam negeri, menggerakkan UMKM dan seterusnya. Sehingga dari pernyataan Presiden itu sendiri juga sebenarnya sudah memaknai bahwa dengan kita cinta produk dalam negeri, kita mengangkat nilai-nilai yang ada di dalam Sumpah Pemuda. Kemudian berbahasa satu bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa banyak bahasa yang ada di Indonesia, suku-suku yang ada di Indonesia. Namun kita dengan ikrar itu kita menyatakan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia yang digunakan di setiap baik itu di kehidupan pendidikan, kemudian di kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Cara mewujudkannya adalah dengan kemudian diharapkan kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Secara keseluruhan, jika nilai-nilai Sumpah Pemuda itu bisa diangkat oleh generasi yang sekarang adalah dengan bangga sebagai orang Indonesia dan dengan segala prestasi yang ada, mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia. Lanjut. Baik, Pak. Siapakah tokoh idola yang menjadi inspirasi keberhasilan Bapak? Tidak jauh-jauh, jadi tokoh idola saya adalah kedua orang tua saya, Bapak dan Mama. Apa alasan Bapak menjadikan tokoh tersebut sebagai inspirasi dan panutan? Siap. Jadi saya berlatar belakang dari orang tua yang waktu mereka memulai kehidupan itu bukan di posisi orang yang berada. Jadi mereka merantau dari Jogja itu di posisi tidak punya apa-apa, hanya modal semangat, modal tekad, ingin menggapai kehidupan yang lebih baik. Kemudian dari segi pendidikan SD, kalau dulu SR ya, SR, itu mereka juga tidak lulus. Jadi kemudian berjalannya waktu saya melihat tanpa pendidikan, tanpa modal, tanpa kekayaan, mereka hanya dengan tekad bulat ingin mencari kehidupan yang lebih baik, mereka mampu meraih sukses. Motivasi saya menjadikan mereka alasan adalah
Kalau di posisi seperti mereka bisa sukses, maka saya harus bisa lebih dari orang tua. Jadi akhirnya dari situ saya berpikir saya harus punya pendidikan yang lebih tinggi dari orang tua. Alhamdulillah SD saya lewati, SMP saya lewati, SMA begitu, S1, kemudian S1 plus, bahkan sampai S2 mampu saya lewati. Pesan yang selalu saya ingat dari orang tua adalah kami orang tua nggak bisa memberikan apapun, maksudnya kekayaan, warisan. Yang kami bisa berikan adalah pendidikan. Jadi seperti apapun susahnya kami akan berikan pendidikan sampai sebatas anak kami mampu. Pesan juga yang kedua adalah berbagilah ke orang lain ketika semua dalam kondisi yang baik dan bahagia. Jadikan kesedihan, permasalahan itu cukup kita sendiri yang tahu. Itu yang membuat kemudian motivasi saya untuk menjadi lebih baik dari orang tua saya berdua. Dan itu. Baik Pak, bagaimana menurut Bapak kondisi pemuda saat ini, terutama yang ada di wilayah Kabupaten Melawi? Ya, banyak anak muda di Melawi ini yang saya lihat berprestasi. Tapi kemudian banyak kondisi yang sangat miris juga kalau kita melihat kondisi generasi kita di Melawi saat ini. Kita banyak melihat bahwa mungkin generasi milenial ya, generasi milenial di mana generasi yang tidak bisa lepas dengan IT, generasi yang kemudian tidak bisa lepas dengan medsos, dengan HP, kehidupan kafe sangat marak, kemudian ya sesuatu yang kalau saya melihat kalau kemudian tidak ada kontrol orang tua secara kuat itu sesuatu yang sangat miris dan menakutkan untuk generasi di masa depan. Generasi ke depan tidak cuma butuh pintar dan cerdas, tapi butuh dibarengi dengan akhlak yang mulia. Kalau bisa digambarkan yang terbaru, akan ada kurikulum baru tentang Pancasila di tahun depan atau tahun ini, seingat saya, dari Menteri Pendidikan. Artinya memang banyak anak-anak sekarang yang pintar, tapi kemudian secara akhlak sepertinya kurang. Generasi Melawi di posisi, saya tidak tahu berapa persen jumlahnya, tapi kondisi di kafe-kafe, kemudian di kehidupan malam itu sangat ya perlu ada tindakan yang konkret dari Dinas Pendidikan, dari Pemda untuk kemudian anak-anak ini harus jadi orang di kemudian hari. Kemudian bagaimana seharusnya atau harapan Bapak untuk generasi muda di Kabupaten Melawi? ya, harapan saya yang pertama latar belakang. Melawi itu termasuk daerah yang miskin. Artinya kalau sudah miskin berarti secara gizi di bawah. Kasus stunting tinggi. Artinya butuh kerja ekstra untuk kemudian mencetak generasi-generasi yang cerdas, yang sehat. Kemudian dari segi pendidikan sampai level SMA kita masih baik. Masih bagus, masih bisa. Tapi ketika di level S1 sepertinya anak Melawi harus berani untuk keluar dari Melawi. Untuk bertarung di luar Melawi, untuk kemudian menyiapkan diri setelah jadi sukses baru pulang ke daerah, harumkan nama Melawi. Atau kalau tidak, tetap di luar, kemudian dia mengharumkan nama Melawi. Untuk berjuang ke luar Melawi, itu butuh modal. Dunia sekarang nggak bisa dengan kemudian hanya berleha-leha, tapi mungkin bisa dibarengi dengan kursus komputer, kursus bahasa Inggris, kemudian juga bisa dengan aktif di organisasi-organisasi kesiswaan atau organisasi-organisasi sosial. Karena yang pasti ketika kita peduli, nilai-nilai itu juga ada yang dinilai Sumpah Pemuda tentang musyawarah, gotong royong, patriotisme dan seterusnya. Mungkin itu. Baik Pak, bagaimana langkah-langkah yang harus kami tempuh untuk memenuhi harapan dan keinginan Bapak? Ya, seperti saya bilang tadi bahwa cita-cita itu butuh diperjuangkan. Cita-cita itu butuh kerja keras.
Tidak bisa hanya dengan kemudian pegang HP, nongkrong di kafe, tidak bisa. Tapi perlu kemudian baik dari sekolah, baik dari keluarga, baik juga dari masyarakat untuk kemudian menyiapkan generasi muda kita Melawi untuk kemudian meraih mimpinya, meraih cita-citanya. Sejauh pengalaman yang pernah melekat di saya tentang anak Melawi, persiapan bahasa Inggris boleh, persiapan komputer boleh, kemudian IT juga sebenarnya boleh, cuman kemudian kontrol orang tua harus lebih melekat di sana. Kemudian perlu kita catat juga bahwa generasi sekarang dibenturkan dengan kondisi pandemi COVID, banyak sekolah daring, banyak waktu sekolah dibatasi. Perlu strategi khusus dari Kementerian Pendidikan, dari Pemda untuk kemudian menyiasati itu sehingga kualitas keluaran dari anak-anak SMP, SMA yang dari Melawi itu juga mampu bersaing di luar Melawi. Seperti itu. Baik Pak, pertanyaan terakhir dari kami. Berdasarkan pengalaman Bapak, mohon berikan kata-kata motivasi agar kami dapat meraih presentasi yang membanggakan dan mengharumkan nama baik bangsa dan bernegara. Baik. Anak muda harus bermimpi setinggi langit, tapi bukan berangan-angan, tapi berharap. Kalau berharap berarti ada yang dia lakukan. Cita-cita itu harus diperjuangkan. Cita-cita itu harus diperjuangkan. Kalau dibilang ringan, pasti tidak. Perjuangan itu butuh doa, butuh tetesan keringat, butuh waktu, butuh tenaga, butuh semuanya. Dan mudah-mudahan generasi muda kita siap. Pesan saya, nikmati prosesnya dan jangan lupa bahagia. Artinya, gapai mimpi-mimpimu dengan kemudian secara psikologis kita juga bahagia. Mungkin itu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak untuk waktu Bapak hari ini. Kami sebagai generasi muda akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi harapan Bapak. Terima kasih. Sekian dari wawancara kami hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.